Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai crypto battle ya. Dimana kita akan membahas kedua kripto yang akan kita bahas, yaitu adalah Cosmos Atom ya, dan juga Polkadot Dot. Ya, dimana crypto battle ini kalau teman-teman yang belum familiar, dimana kita membahas dua kripto tersebut gitu ya. Biasanya yang mempunyai ada kesamaan, intinya seperti itu gitu. Lalu kita bandingkan dan kira-kira kripto mana yang lebih baik gitu ya, secara mungkin teknikalnya maupun nanti kita lihat secara fundamentalnya juga. Beberapa aspek kita akan lihat kelebihannya dia apa, kekurangannya dia apa. Dan ini cukup menarik, di mana video kali ini yang kita bahas ini adalah Dot dan juga Cosmos atau Atom. Oke, kenapa Cosmos dan Polkadot gitu ya? Keduanya ini bisa dibilang big caps ya. Kita secara ranking, Cosmos ini ranking 19, Dot ini ranking 12 pada saat video ini dibuat ya. Bisa dibilang ya top 20, top 30 kripto itu lumayan besar lah gitu ya. Walaupun ya tetap pasti ada resikonya. Nah, kedua kripto ini bergerak di bisa dibilang sektor yang sama, yaitu adalah layer 0 atau layer 0 ya. Saya sempat mention di YouTube channel, kalau teman-teman pernah lihat perbedaan layer 1, layer 2 maupun layer 0. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat video itu, apa sih itu layer 0. Jadi intinya mereka ini menjadi landasan untuk beberapa blockchain yang atau apps gitu, network di atasnya ya, layer paling bawahnya, layer 0 gitu ya. Nah, mungkin kita akan bahas secara fundamentalnya bagaimana. Secara supply kita coba bandingkan dulu ya. Untuk Cosmos Atom, supply-nya ini adalah 286 juta atom ya. Lalu kalau kita lihat untuk Polkadot ini ada 1 miliar ya, 1,1 miliar dot gitu. Nah, kita mulai membahas mengenai Cosmos terlebih dahulu ya. Kalau secara supply kita lihat perbedaan cukup jauh ya, di mana Cosmos dan Polkadot ini 1 miliar, dan di sini masih 300 juta lah gitu, 286 juta ya. Cosmos ya, the internet of blockchains. Jadi dia menjadi, memang tujuan mereka itu menjadi internetnya blockchain. Keduanya mempunyai visi yang hampir sama juga untuk Cosmos maupun Polkadot. 266 plus apps and services di dalam Cosmos networknya gitu ya. Lalu kita bisa lihat ada 65 miliar dolar digital asset under management. Saya rasa kedua kripto ini sebenarnya fundamentalnya kuat ya. Kalau teman-teman sudah cukup lama juga di channel, saya juga cukup support kedua kripto tersebut gitu ya. Jadi cukup susah kita melihat siapa yang memenangkan pertandingan ini ya, versus ini. Kita scroll ya, intinya Cosmos Network dia punya token adalah Atom ya. Welcome to Cosmos ya. Cosmos is rapidly expanding ecosystem of independent interconnected blockchain. Jadi dia menjadi ya yang menghubungkan blockchain satu dengan blockchain lain ya, menggunakan IBC juga. Nah, menggunakan IBC atau Inter Blockchain Communication Protocol seperti itu. There are currently more than 266 apps, 266 apps gitu ya, including Binance menggunakan Cosmos, Terra, ada crypto.com ya, crypto.org, lalu ada Cosmos Hub juga yang tadi kita bahas, ada 65 miliar dolar digital asset under management. Lalu di sini with Cosmos ya, dengan Cosmos developers can choose to build entirely autonomous application specific blockchain that can easily interconnect. Jadi mereka bisa developer bisa buat blockchainnya gitu ya, tapi bisa terkoneksi satu sama lain gitu. Makanya ini dinamakan layer 0. Kenapa? Karena blockchain A dengan blockchain B bisa terkoneksi gitu. Kalau mungkin layer 1 doang ya, hanya buat satu blockchain aja gitu ya. Nah, this means that unlike with other leading blockchains today, they are no longer forced to exist as smart contracts on someone else's chain. Ini perbedaannya. Jadi jauh lebih simple kalau kita lihat menggunakan Cosmos ini. Ya, Polkadot juga hampir sama secara sebenarnya persamaan atau konsepnya gitu ya. Instead of 1 million blockchain apps competing for throughput on the single base layer, why not 1 million blockchain apps interconnected across 1 million sovereign blockchain. Jadi ya intinya ya mereka memfokuskan untuk menghubungkan blockchain satu dengan blockchain lainnya, dan ini possible sekali menggunakan Cosmos gitu ya. Kita scroll di sini, ini economic center of Cosmos gitu ya. Ini adalah the first blockchain di dalam Cosmos dengan tokennya Atom ya. Atom.
Atom ini kegunaannya apa? Kegunaan Atom ini lebih ke arah untuk governance ya seperti biasa, lalu juga buat di staking juga, karena Atom ini ya seperti governance tokennya Cosmos Network gitu ya. Sebenarnya kelemahan dari Atom atau Cosmos sendiri adalah use case dari Atom tersebut ya kurang begitu besar. Nanti kita bandingkan dengan use case dari Polkadot, baru teman-teman bisa lebih familiar gitu ya. Ini perbedaannya juga. Kalau Gen 1 Bitcoin, Gen 2 di sini kita ada layer satunya, ada smart contract-nya menggunakan Ethereum gitu ya. Kalau Gen 3 ya ini udah ada dibagi 3, ada SDK, consensus dan juga networking-nya layernya dia gitu ya. Dan ini menggunakan proof of stake. Makanya teman-teman kalau punya Atom bisa di stakingkan gitu. Nah, ini aplikasinya yang di dalam Cosmos Network, teman-teman bisa lihat. Ya, saya scroll cukup cepat karena ini banyak sekali gitu ya. Next up kita lihat dari sini, Cosmos ini menjadi salah satu kripto yang lama. Sebenarnya Polkadot maupun Cosmos ya cukup lama lah, sudah lama di market ini, ya kripto market ini dari 2014 ya. Tapi baru benar-benar rilisnya the ICO of Cosmos itu di tahun 2017 gitu. Ya kira-kira ini. Next up kita melihat secara tokenomics-nya. Tokenomics-nya Atom intinya adalah untuk di staking, proof of stake gitu ya, dimana mereka ada inflasi annual issuance-nya itu adalah 12,9% ya, 12,9%. Namun kalau kita perhatikan untuk beberapa berita terbaru ini di September 2022 ya, jadi udah cukup lama, mereka ada revamp mereka punya tokenomics-nya gitu ya, dimana issuance-nya ini menjadi decreasing, jadi mungkin lebih lama untuk mengalami kenaikan. Ini untuk encourage orang-orang atau stakers lah untuk mulai stake lebih banyak Atom lagi gitu ya. Nah, the white paper propose major changes to Atom issuance in a bid to reduce dilution and accrue additional value to stakers. Makanya ini kegunaan kalau teman-teman memang punya Atom, bisa voting juga untuk hal ini gitu. Jadi ini adalah kira-kira untuk Atom reviewnya. Next up Polkadot. Ya, Polkadot, the multi-chain vision for the Web3 starts here. Wah, ini dia baru ganti website juga ya. Websitenya lebih interaktif juga. Kita udah cukup beberapa kali kita sempat membahas Polkadot juga. Di sini, the DOT token. Apa kegunaan DOT? Governance, ya, seperti biasa. Bisa di stakingkan, hampir sama seperti Cosmos juga. Lalu buat di bonding juga, sebenarnya ini hampir sama juga dengan Cosmos. Tapi perbedaannya adalah, kalau Polkadot ini, ya bisa untuk dilelangkan lah gitu ya, lelangkan untuk parachain-nya dia. Parachain ini adalah teknologi yang dimana membuat Polkadot ini menjadi layer 0. Parachain equals possibility ya. Ini yang baru benar-benar inovasinya Polkadot, dimana kalau misalnya project-project mau masuk ke dalam networknya Polkadot itu ya harus memenangkan slot di parachain. Bagaimana caranya? Caranya adalah mereka harus lock Polkadot mereka, dan ini akan create demand untuk DOT sendiri gitu. Makanya DOT ini ya secara performance juga lumayan kuat juga gitu ya untuk di dalam parachain. Makin lama makin scarce juga atau makin langka gitu ya, a parachain for every purpose. Jadi ini untuk Polkadot. Next up kita kalau lihat di sini, nah Polkadot ini juga mempunyai satu token ya, token uji cobanya dia, yaitu adalah Kusama atau KSM kalau teman-teman mau ininya. Hampir sama, bedanya ini adalah lebih karena untuk uji cobanya Polkadot ini lebih yang sudah pastinya gitu. Ini perbedaannya. Nah, kita kalau lihat dari sini, ini kira-kira strukturnya Polkadot gitu ya, tapi ini perbedaan ini low quality gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat menggunakan parachain-nya, ada bridge-nya. Mungkin ini teman-teman bisa perhatikan yang di sini ekosistem punya example-nya. Akala, Astar, Moonbeam ini menjadi parachain slot yang memang sudah ada di Polkadot gitu. Jadi ini mereka menjadi satu chain sendiri ya, satu parachain lah bisa dibilang ya. Nanti ada NFT parachain, ada gaming parachain, ada privacy token parachain, stablecoin parachain. Ini yang menghubungkan satu sama lainnya gitu ya. Lalu ada bridge-nya juga sebagai jembatan ke network Bitcoin ataupun ke networknya Ethereum. Ini biar secara visualnya teman-teman bisa membayangkannya gitu ya. Lalu kita lihat di sini juga ini hampir sama seperti yang kita bahas juga ya. Ini perbedaannya. Kalau Cosmos ya di sini ini lebih terbagi ke beberapa zona ya, zone-zone di sini. Sedangkan Polkadot ini lebih menggunakan untuk parachain satu ke parachain lainnya gitu ya. Lalu ada relay chain juga yang menghubungkan parachain-parachainnya gitu ya. Di sini dia juga taruh Avalanche, tapi kita nggak akan terlalu membahas Avalanche. Tapi memang Avalanche ada teknologi seperti ini, yaitu adalah subnet ya. Tapi Avalanche ini masih terfokuskan ke dalam layer 1. Jadi di video ini kita fokus untuk
ya Cosmos ataupun Polkadot gitu ya. Kelebihannya bagaimana? Ya tadi kita bahas sedikit. Oke, sebelum kita masuk itu, kita lihat juga untuk ini ya. Last di sini top 10 crypto asset by development activity. Keduanya kenapa saya bilang bagus? Teman-teman bisa lihat. DOT ini menjadi nomor 1 secara developer activity dari developer. Kusama juga nomor 2. Ini kan proyek uji cobanya Polkadot gitu ya. Ini pun Kusama pun juga cukup besar kalau teman-teman lihat ya. Kusama. Ntar kita dulu loading apakah ada. Nggak ada ya. Kusama. Nah ini Kusama. Kusama ini nomor 100-an kalau nggak salah ya. 119 ya, 119 secara ranking. Nah balik ke sini. Lalu kita lihat ada Atom di nomor 6 ya, Cosmos Atom. Jadi ya sebenarnya kedua kripto tersebut dibilang ya top kripto lah gitu ya. Dan saya rasa ini secara tren ini good untuk benar-benar mereka keduanya ada fundamental yang cukup kuat gitu ya. Kelebihannya bagaimana? Kalau Cosmos saya rasa secara network dia lebih banyak project-project besar yang bergabung di dalam Cosmos Network sendiri. Namun secara use case untuk Atomnya gak terlalu besar gitu, nggak terlalu banyak lah untuk use case ya. Jadi kalau misalnya ternyata Atom ada implementasi selain buat staking juga gitu ya untuk tokennya, itu akan lebih menarik lagi gitu. Sedangkan untuk Polkadot, parachainnya masih tergolong baru, networknya pun sebenarnya makin lama makin besar, tapi relatif ini project-project baru yang masuk ke dalam Polkadot. Jadi perbedaannya itu, namun secara use case untuk DOT ini cukup ada gitu. Jadi ya sebenarnya keduanya ini hampir sama gitu ya. Ini teman-teman tinggal milih aja, ataupun mungkin bisa bagi dua slot ya kalau misalnya tertarik untuk membeli antara DOT atau Cosmos gitu. Nah kita bahas secara teknikalnya ya, teknikal secara time frame luasnya. Saya bahas DOT dulu ya. Nah untuk DOT, kalau kita lihat di sini DOT ini baru mengalami breakout. Ini baru ada strength di awal-awal. Ini candle mingguan ya. Jadi kita lihat secara long term. Ini baru ada strength, dia baru breakout dari downtrendnya dia, gitu ya. Hopefully dia bisa testing kembali lagi ke dalam zona all time high-nya lagi seperti itu. Ini pada saat dia mulai ada parachain-nya sebenarnya. Jadi ini cukup bagus untuk DOT ya, beberapa minggu ada penguatan, namun jangan rush kalau teman-teman belum ada Polkadot juga ya. Mungkin kita lihat mungkin ada possible untuk dia mengalami testing juga ke area supportnya dulu, mungkin di kisaran level $5,8 ataupun $6. Ini masih ada possibility sebenarnya ya. Jadi ini untuk akumulasi lagi lah kalau teman-teman lebih lihat untuk invest di Polkadot gitu. Jadi tapi ini strength-nya baru. Namun kalau teman-teman lihat Atom, nah kita lihat Atom ini lebih bisa dibilang resilience, lebih gak terlalu efek lah. Dan memang secara strength pun saya lihat secara teknikal Atom lebih kuat gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Bottomnya Atom itu di bulan Juni pada saat Luna crash aja gitu ya. Lalu nih dia mengalami kenaikan besar, pesat, turun lagi di sini tapi nggak sampai bottom gitu ya. Kita bisa lihat. Jadi kalau kita perhatikan Atom secara penurunannya di sini sampai saat ini turun 66%. Sedangkan kalau kita lihat DOT ya, ini turunnya 87%. Ini perbedaannya ya. Strength-nya ini saat ini ya, Atom kelihatan kuat gitu ya. Ini kita lihat apakah dia bisa menembus resistance-nya, tapi hampir sama juga. Saya bilang jangan terlalu terburu-buru. Mungkin ada possible Atom testing ke area tersebut. Ini area kisaran $11 ini menarik. Ataupun kalau misalnya lebih bawah lagi, ini menarik lagi untuk mengakumulasi lagi. Karena saya rasa kedua kripto ini ya untuk invest ini cukup cocok gitu ya. Nah, sedangkan kalau DOT ini baru mengalami kenaikan, ya baru mengalami penguatan, bukan kenaikan, baru mengalami penguatan. Kita lihat apakah ini sustainable atau enggak secara penguatannya sendiri, dan apakah bottomnya udah in atau belum. Ya karena dia turun sampai ke area level $4, $4,4 gitu. Jadi kira-kira ini untuk perbandingan kedua kripto tersebut maupun Polkadot ataupun Cosmos Atom, keduanya sama-sama bagus secara fundamental. Tadi kita sudah mention kelebihan dan kekurangannya fundamentally maupun teknikalnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.